Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu Kadis yang kami hormati, keluarga besar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, keluarga besar juga Musalla Al-Iqra rahimakumullah. Betul itu namanya? Betul itu namanya? Al-Iqra rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita semua kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, kawan-kawan sekalian, tadi saya diskusi dengan ibu apa pembahasan yang pas. Kemudian kami ketemu beberapa hari yang lalu ibu di Dumai, di negeri tangga kita di Dumai. Saya habis memberikan ceramah di Masjid Al-Muhajirin Pertamina Dumai, maka kemudian berlanjut di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kawan-kawan sekalian, kita ceramah tak lama, tapi kita buka nanti sesi tanya jawab yang lebih elegan, tentu kita diskusi. Kawan-kawan rahimakumullah, ketika manusia mengalami kematian, sebelum kematian itu ada namanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu dari kata sakarat dan al-maut. Sakarat artinya mabuk, al-maut artinya adalah mati. Banyak orang sekarang mengartikan sakarat itu sekarat. Sakarat dengan sekarat itu satu kata yang sama. Sakarat bahasa Arabnya, sekarat bahasa Indonesianya. Di kampung saya di Bangkinang, saya tanya, apa arti sakarat? Ada jamaah bilang, cece Allah buya. Itu bukan juga menunjukkan arti, itu hanya menunjukkan kondisi. Jadi sakarat itu artinya mabuk. Kenapa orang yang mengalami sakaratul maut disebut dengan mabuk? Karena orang yang mengalami sakarat itu tak lagi kenal nama dirinya, tak lagi tahu siapa nama istrinya, tak lagi tahu siapa nama anaknya. Tapi ada satu yang dia ingat. Apa itu? Hartanya. Mengapa orang mengalami sakaratul maut itu paling ingat dengan harta? Karena rupanya orang sakaratul maut paling menyadari rupanya hartanya tak berguna. Hal yang paling sensitif Pak sekarang ini masalah harta. Orang takut hartanya hilang, orang takut hartanya diambil, orang takut hartanya berkurang, orang takut menginfakkan hartanya, orang takut menzakatkan hartanya. Rupanya kalau kita sudah dalam keadaan sakaratul maut, rupanya orang justru ingin mengeluarkan harta. Jadi jangankan ingat nama istrinya, nama keluarganya, nama Allah pun dia tak ingat. Padahal kalau dia mampu menyebutkan nama Allah di akhir kehidupan dia itu, jaminannya surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hidupnya mampu yang mengucapkan keluar dari lisannya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin dia masuk surga. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi itu hanyalah suara kasar tenggorokan itu. Ghar, 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 ghar. Maka disebutlah orang menjelang mati itu masa ghar, ghar. Makanya ada hadis, tidaklah diterima taubat orang yang rohnya sudah sampai ke ghar, tenggorokan. Jadi itu bunyi suara sebenarnya. Kawan-kawan sekalian, dulu waktu saya masih mengajar di Asofa, kami mengundang seorang penceramah dari Solo, namanya Pak Doktor, saya lupa namanya, Doktor Riki apa Diki nama beliau ya. Jadi beliau itu diundang ceramah ke Asofa. Beliau ini penceramah tetap Pak Jokowi. Beliau menceritakan pengalaman beliau selama di Solo. Apa kata beliau? Setiap ada tokoh-tokoh Solo yang sakaratul maut, saya sering diundang ke rumah sakit, kata beliau. Maka disitulah saya menyadari rupanya harta tak ada gunanya. Mengapa demikian? Kalau kita sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka kita akan menyadari yang pertama kali dihitung orang adalah berapa harta yang akan kita tinggalkan. Saya tak sedikit, kata beliau, menemukan di rumah sakit itu anak dengan anak berkelahi hebat karena cincin emaknya tak ketemu satu. Jadi emaknya ini dalam keadaan sakaratul maut ini, anak-anak dia menjaga, berkelahi hebat anak-anaknya ini
Karena cincin emaknya ini 3 bentuk. Tapi rupanya saat sakaratul maut tinggal 2 bentuk. Berkelahi hebat anak-anaknya. Saat orang tua sedang meregang nyawa. Kemudian, kalau sekalian, orang dalam keadaan sakaratul maut itu, jangankan sakaratul maut, orang sakit parah saja Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nak tahu siapa anak, siapa orang yang kebetulan menjadi anak. Jadi ada anak, ada yang kebetulan menjadi anak. Kalau nak tahu siapa anak, siapa yang kebetulan menjadi anak, maka di waktu bapak ibu sedang dalam keadaan sakit parah, bapak ibu akan bisa membedakan. Siapakah yang mau menjaga orang tua yang sakit? Apalagi kalau sakitnya itu sudah menyebabkan dia pipis di celana, buang air besar di celana. Itu yang mau tuh Pak, mohon maaf. Justru kadang-kadang anak yang tak sampai sekolah. Anaknya yang hebat, pejabat ini, pejabat itu, orang kaya ini, orang kaya itu. Kemana dia waktu ayah emak di sakaratul maut? Itu sering tak hadir. Yang paling banyak itu hanya memberikan uang. Nah ini uang, kamu jaga orang tua baik-baik. Kalau apa-apa lapor sama abang, kalau apa-apa lapor sama kakak. Itu sampai kepada banyak orang sakit. Saya punya laporan salah satu pengurus masjid. Pengurus masjid ini mau memperluas parkiran motor, tapi rupanya bapak sebelah tidak mau menjual tanah, padahal hanya dibeli 1 meter kali 10. Lalu tiba-tiba bapak itu stroke. Setelah pulang dari rumah sakit, dipanggilnya kembali pengurus masjid. Dia tak mau tanah itu dijual, tapi maunya dia dikasih. Bukan 1 meter kali 10, tapi 2 meter kali 20. Heranlah pengurus masjid. Kenapa kok berubah total Pak Haji ini setelah sakit stroke? Dulu dibeli saja 1 meter kali 10 tak mau. Sekarang malah dikasih 2 meter kali 20. Dulu alasan dia, tanah ini sudah teruntuk untuk anakku, tak boleh dikurang-kurang. Tapi setelah sakit stroke, dia malah mau mengasihkan. Rupanya selama dia sakit, dia sering mendengarkan anaknya berkelahi. Yang ini merasa tenaganya lebih, yang ini merasa duitnya lebih, yang ini merasa perhatiannya lebih. Rupanya terdengar oleh orang tua itu. Maka keluar dari rumah sakit, dia kasihkan 2 meter kali 20. Apa kata pengurusnya? Itu loh untungnya nyokan stroke Pak Ustaz. Kawan-kawan sekalian, itu juga terjadi pada saat sakaratul maut. Jadi saat sakaratul maut, apa yang paling dipikirkan oleh manusia? Dia sedang memikirkan harta yang mana yang bisa dia berikan kepada kemaslahatan orang banyak. Jadi harta itu Pak menjadi tak berguna sama sekali ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Jadi orang sakaratul maut ingin bersedekah, tapi sayang sedekah dia itu terlambat. Lalu masuklah dia ke dalam liang lahat, ke dalam kubur. Alam kubur ini kan ibu dan bapak rahimahumullah tidak seperti yang ibu dan bapak bayangkan. Jadi kalau ada orang melepas jenazah Pak, mari kita lepas jenazah ini ke tempat pengistirahatannya yang terakhir. Itu bohong Pak. Tidak ada alam kubur yang menjadi tempat istirahat. Suatu kali Nabi ketika melepas jenazah di dalam pusaranya, lalu tiba-tiba Nabi setelahnya dikuburkan, Nabi membaca subhanallah, subhanallah. Semua sahabat ikut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu Nabi membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba Nabi terhenti. Saat Nabi SAW terhenti membaca apapun, tiba-tiba Nabi mengatakan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, kata sahabat. Lalu sahabat pun bertanya, kenapa engkau tadi berhenti ya Rasul? Apa kata Nabi? Di saat aku berhenti tadi, itu dikarenakan orang soleh ini. Jadi yang dikuburkan itu orang soleh. Orang soleh ini dihimpit dengan tanah kuburannya. Yang mengatakan dia soleh itu Nabi. Kita ini agak-agaknya soleh apa tidak? Kita saja yang mengakui kita sendiri payah nak menyebut kita soleh apa tidak. Dibilang soleh, itu dosa banyak juga kadang-kadang.
Dibilang tidak soleh, yuk tidak parah-parah betul rasanya kan gitu. Jadi kadang-kadang gitu, sulit kita mengatakan kita ini soleh apa tidak. Kalau kita menengok amal ibadah orang, Pak, kita malu sendiri. Saya bertamu di rumah satu orang ustaz. Datanglah orang minta-minta ke rumah dia. Enteng saja ustaz, bukanya dompet. Tas macam ini, buka dia. Lalu ditariknya dompet. Dia gini kan, ini dompet saya. Kamu ambil berapa kamu butuhkan. Kalau kita menengok orang selain kita, menjadi malu gitu. Dan dia tak pandang. Saya kalau sempat macam itu saya pandang. Berapa dia ambil? Dah ya, dah ya. Kalau saya begitu, Mak. Mungkin bapak-bapak nak macam cukup agak-agaknya ya, cukup agak-agaknya ya. Macam itu kita kan. Dia enggak. Dikasihnya dompetnya. Ini dompet saya kata dia. Silakan kamu ambil berapa kamu butuhkan, sisanya tinggalkan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kemudian saya ketemu lagi dengan seorang ustaz. Ini ustaz juga. Beliau PNS, Bu. Seluruh gaji PNS-nya itu dizakatkan. Dia tidak mengambil 1 sen pun gaji PNS. Masuk tiap hari semuanya. Jadi gaji PNS-nya murni diberikan kepada anak-anak fakir miskin untuk menyekolahkan mereka di daerah bernama Simpang Danto. Itu apa nama desa itu ya? Simpang Danto Kampar. Jadi seluruh gajinya itu gaji lengkap dengan tukan sana tukin sini, dikasih semuanya. Jadi kepada bapak rahimakumullah, itu pertanda orang itu soleh. Ini yang mengatakan dia soleh ini Nabi. Lalu Nabi mengatakan tadi orang soleh ini dihimpit oleh tanah kuburnya. Jadi kalau ada orang menyebut, marilah kita lepas jenazah ini ke tempat pengistirahatan yang terakhir. Alam kubur itu bukan tempat main-main, Pak. Bukan tempat beristirahat, bukan tempat keluar main. Ada pula yang mengatakan, jangan tangisi lagi, dia telah tenang di alam sana. Yang bilang dia tenang siapa? Yang tahu dia tenang itu siapa? Kata Nabi, man mayyitu fi qabrih, tidak satu pun mayit di dalam kuburnya, illa shibghul ghariqa, kecuali mayit itu kata Nabi dalam keadaan tenggelam. Al-mutaghawwis, panik dia, mencekam suasananya. Makanya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, setelah kalian kuburkan ayah emak kalian, duduklah kalian berlama-lama di samping kuburnya. Disuruh itu, Pak. Disuruh kita ini duduk berlama-lama di samping kuburan ayah emak kita. Saya kematian emak lebih kurang setahun 2 bulan yang lalu. Saya kematian ayah lebih kurang 2 bulan yang lalu. Setahun 2 bulan yang lalu ketika emak wafat, saya menjadi orang terakhir yang pulang. Tak ada lagi orang. Sudah 2 jam setelah emak dikuburkan, 3 jam setelah emak dikuburkan, barulah saya pulang. Itu pun setelah saya mendengarkan setiap doa saya diaminkan oleh orang belakang. Saya tengok, karena ketika saya memulai itu tidak ada orang belakang kecuali istri saya. Tapi ketika sudah mulai banyak suara amin, saya tengok rupanya ustaz-ustaz dari Pekanbaru. Ketika ayah kemarin, ketika ayah wafat, adik-adik saya tak mau membiarkan saya sendiri di kuburan. Maka penuh juga kuburan itu sampai semuanya selesai. Jadi 2 jam, 3 jam setelah selesai dikuburkan, kami tak pulang. Mengapa tak pulang? Karena kata Nabi SAW, dia dalam keadaan panik. Oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, duduk kalian di samping kuburannya. Karena selagi kita masih ada, dia tak akan pernah ditanya oleh munkar wa nakir. Tapi 7 langkah saja kita meninggalkan kuburan dia, masih terdengar suara telapak kaki kita, itu sudah mulai ditanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu? Bagaimana dia menjawab Allah? Rumahnya di samping masjid tapi tak pernah ke masjid. Bagaimana dia menjawab Allah, Pak? Kalau PM, PT masuk kancang, PT keluar, berhitungnya enggak ampun.
Saya banyaklah saya mendengarkan, mohon maaf jangan tersinggung kawan-kawan, PNS yang mengeluhkan potongan zakat. Nanti kita bisa diskusi ini. Bayangkan, kemarin saya sosialisasi ke Poresta. Di Poresta saya sampaikan 10 juta uang yang Allah kasih. 10 juta Allah kasih. Allah nitipkan kepada kita, kasih untuk anakmu, untuk istrimu, untuk mobilmu, untuk makanmu, untuk semuanya 9.750.000. 250.000 duit itu bukan duitmu, tapi engkau hanya dititip saja. Ya, paham maksud saya, Pak? Jadi 9.750.000 itu untuk kita, untuk anak kita, untuk sekolah kita, untuk kuliah anak kita. Tapi 250.000 itu untuk orang lain, tapi dititip ke kita. Dua yang diuji. Pertama, menguji sejauh mana bisa kita diamanahi. Amanah itu berat, Pak. Asqalu fid dini al amanah. Yang paling berat dalam hidup ini menjalankan amanah. Jangankan amanah seperti yang dijalankan Bu Kadis, seperti yang saya jalankan juga Ibu dan Bapak rahimahullah. Menjalankan amanah umurnya berat. Menjalankan amanah menjadi ayah saja tidak berat. Saya Pak bertanya itu Pak, banyak orang tua. Hari apa Bapak terakhir kali menyimak anak baca Quran? Hari apa terakhir kali Bapak menengok sudahkah kening anak Bapak itu nempel di kala bersujud kepada Allah? Berat Pak. Maka 250.000-nya amanah. Mampu tidak menjalankan amanah itu? Yang kedua, kita sedang diajari belajar, bukan orang kaya. Karena kita minta sama Allah. Kita cuma diajari menjadi orang kaya. Orang kaya itu macam mana? Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya. Kalau orang banyak harta itu kolektor namanya. Banyak rumahnya, banyak tanahnya, luas sawitnya, itu kolektor. Kaya itu kata Nabi bukan banyak harta. Ghinan nafsi, jiwanya yang kaya. Kalau orang jiwanya kaya Pak, dia tidak berhitung berapa yang ia terima, tapi dia menghitung berapa yang bisa ia berikan. Oh, banyak orang mengeluh Pak. Kenapa ini dipotong? Kenapa ini dipotong? Kenapa ini dipotong? Saya ceramah itu di kepolisian, saya sampaikan. Kami ini Pak Ustadz kadang-kadang gaji itu tinggal ujungnya lagi. Belum lagi angsuran ini, angsuran itu, angsuran ini, angsuran itu. Lalu apakah karena angsuran itu Bapak ambil hak orang lain? Karena 25.000 cuma 25.000 dalam sejuta. Allah ngasihnya sejuta. Allah titipkan duit orang 25.000. Karena kita berhutang, duit orang pun kita makan. Saya tadi pagi ceramah di Jasara Harja. Saya sampaikan, apa beda maling dengan orang tak membayar zakat? Tipis. Bedanya maling dirusaknya pintu rumah orang, diambilnya harta orang, diberikannya untuk anak istri dia. Tapi orang tidak membayar zakat, dia memakan harta orang di tangan dia. Sama-sama makan harta orang. Bedanya cuma yang satu kasar, yang satu halus. Ngeri Pak. Makanya orang tidak membayar zakat itu hukumnya wajib dibunuh. Hanya 3 orang yang wajib dibunuh Pak. Pertama, di zaman Abu Bakar Siddiq itu orang murtad, dia wajib dibunuh. Kedua, tapi kita bukan negara Islam, Bu Kadis, makanya tak boleh. Yang kedua yang wajib dibunuh itu nabi palsu dan pengikutnya. Yang ketiga orang tidak membayar zakat. Jadi orang tidak membayar zakat itu mesti dibunuh, mesti diperangi. Maka namanya perangnya saat itu perang riddah, perang melawan kemurtadan. Artinya orang yang tidak membayar zakat itu Pak disamakan dengan orang murtad.
Tapi bisa itu diamalkan di Indonesia? Oh, panjang kisah itu, Pak. Panjang kisah itu. Kalau di Indonesia mau diamalkan. Di Malaysia bukan hanya kepada orang kaya yang tegas, kepada penerima pun tegas. Contoh di Malaysia, orang merokok itu tidak boleh menerima zakat. Karena orang merokok itu orang kaya, Pak. Orang yang mampu merokok itu orang kaya. Jadi jangan pernah mentraktir orang-orang merokok. Mengapa demikian? Coba ibu dan bapak bayangkan. Dia merokok sehari 2 bungkus. 1 bungkus 25.000, 2 bungkus 50.000. Jadi kali 365 hari, zakat dia kepada sempurna saja Pak 18 juta lebih setahun. Jadi siapakah orang yang bisa haji dan umroh tiap tahun? Orang merokok. Tapi ada orang merokok bisa, zakat tidak. Jadi zakat dia kepada sempurna, kepada gudang garam, kepada surya itu 18 juta lebih, Pak. Kapan dia akan sadar harta itu yang akan menolong dia? Setelah dia sakaratul maut, setelah dia masuk ke dalam kubur. Ketika dia masuk ke dalam kubur, apa kata si mayit? Diungkapkan dalam Al-Quran, ya Allah, andailah mati ini bisa ditunda ila ajalin qarib, kepada waktu yang pendek. Waktu yang pendek itu Pak sehari 2 hari. Bisa tak matiku ini wahai Allah ditunda sehari 2 hari 3 hari? Kalau bisa ditunda sehari 2 hari 3 hari, fa asaddaqu, aku ingin bersedekah. Cuma setelah mati, Pak. Jadi kalau kawan-kawan nak menengok keluarga besar dinas perpustakaan dan kearsipan berlomba-lomba nak bersedekah, nanti setelah mati. Jadi orang kalau sudah mati itu berlomba-lomba pantang kalah dari orang. Nah, terakhir sebelum kita buka diskusi, ketika manusia itu masuk ke dalam kubur, apa kata Nabi? Maka dia menjadi makhluk yang paling butuh dengan bantuan orang lain. Sekarang Pak, Bapak kalau tak dibantu orang mungkin Bapak tak tersinggung. Tapi kalau Bapak sudah masuk ke liang lahat, Bapak begitu, mohon maaf kasar ceritanya, mengemis dengan bantuan orang. Maka oleh Nabi diajarkan setiap kita lewat kuburan, ucapkanlah salam. Karena salam itu hadiah buat mereka. Makanya saya kalau pulang ke rumah, saya rumah dekat Babu Salam. Kalau saya keluar rumah itu saya lewat depan Babu Salam. Pulang ke rumah, saya sering lewat dari belakang, dari SMP 20 itu Bu Kadis. Itu melewati salah satu kuburan. Asal lewat kuburan itu, saya turunkan kaca, saya ucapkan salam, saya pelankan mobil. Jadi pelankan mobil, turunkan kaca mobil, saya ucapkan salam. Paling tidak assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini tidak asal lewat kuburan digasnya Pak. Atau langsung dia kayak izin kepada jin dia kan. Jadi lewat kuburan itu, pelankan mobil, turunkan kaca mobil, ucapkan salam. Karena dia sedang harap. Apa kata Nabi? Yantaziru da'watan, mereka menunggu doa. Selain doa, apa yang paling ditunggu oleh mayit kepada orang yang hidup? Fa inna hadiyatul ahya, hadiah terbaik orang yang hidup ilal amwat, kepada mereka yang telah mati. Kata Nabi 2. Pertama, al-istighfaru lahum, minta ampunkan dosa mereka. Yang kedua, was-shadaqatu alaihim, bersedekahlah atas mereka. Jadi saat sakaratul maut, harta. Saat di dalam kubur, harta. Setelah ia mati, harta. Tapi ketika hidup, tidak mau berkurang sedikit pun harta. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah. Makanya dulu Pak, mengapa hari-hari Jumat itu dulu ya di kampung-kampung sering kita dengarkan, Ambo 50.000, Ama Ambo 50.000, Ayah Ambo almarhum 50.000. Kenapa orang sering menghadiahkan sedekah-sedekah kepada ayah emaknya? Itulah bentuk sayang yang paling hakiki.
Saya paling sering mendengar orang-orang berkata, iyalah kalau Pak Ustadz, itu waktu ayah mak saya masih hidup, Mas Ibu ayah mak Pak Ustadz, kalau kami yang tidak ada kok, justru tidak ada tuh makin tahu kita hakikat cinta. Kalau orang itu masih ada di hadapan kita bisa mencintai dia, itu biasa Ibu dan Bapak. Tapi orang itu sudah menjadi mayit, cinta kita justru tak berubah, malah makin bertambah, itu asli mencintai. Itu yang dilakukan oleh seorang laki-laki di Batu Licin. Apa kata emaknya? Kalau aku mati nak, engkau tinggallah hidup bersama anak yatim. Karena emaknya suka memberi kepada anak yatim. Dibangunkannya istana, Bu Gadis. Nama istana itu Istana Anak Yatim. Di daerah Batu Licin, Kalimantan. Di dalam istana itu dia hidupi 1.200 orang anak yatim. Sebulan dia mengeluarkan dana 880 juta. Semakin banyak duit yang keluar, makin tak terbendung duit datangnya. Jadi semakin banyak duit yang dikeluarkan, semakin tak terbendung uang yang datang. Bal yasdad. Datang dia, tumbuh dia, bertambah dia. Jadi belum pernah ada orang yang mengeluarkan harta dari Allah miskin. Tapi kalau mau menengok, ada orang yang berhitung mengeluarkan harta dari Allah, malah tak pernah menjadi kaya. Tak pernah menjadi kaya. Tunjukkan kepada kita orang yang bisa kaya tanpa mau mengeluarkan harta kepada Allah. Ada Pak Ustaz, si Anu bisa kaya. Mohon maaf, orang Cina sih berzakat. Orang Cina non Muslim itu berzakat. Bapak Ibu, kalau Hang Tuang ada sebelah kiri gereja HKBP. Di depan HKBP itu, saya lama tinggal di situ dulu. Ada masjid namanya Nurul Falah. Saya ketua masjid itu dulu. Ketika orang Islam pak zakatnya 2,5 kilogram beras, koko di depan tuh itu paling tidak 8 karung sampai 12 karung beras. Karung yang besar ini kok. Jadi amalan yang disukai oleh orang Cina, yang orang Indonesia belum tentu mau melakukannya. Pertama, kalau nak kaya, kata orang Cina itu, banyaklah engkau mengeluarkan harta menolong orang. Yang kedua, coba tengok mereka. Mereka paling dahsyat memperlakukan ayah emaknya. Makin tak bisa berjalan ayah emak dia tuh, semakin luar biasa mereka melayaninya. Kenapa demikian? Ini hoki ya. Jadi dia melayani ayah emaknya itu, dianggapnya hoki. Karena dia tak mengerti pahala bagi non muslim. Dua amalan ini ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin hari ini. Jadi kalau kawan-kawan ingin merasakan dahsyatnya harta, bertumpuk-tumpuk harta, senantiasalah bersedekah. Yang kedua adalah jadikanlah orang tua kita tuh makan dalam rezeki kita. Saya kira itu kawan-kawan. Lebih kurang setengah jam. Ada pertanyaan? Emang siang-siang macam ini hilang pertanyaan biasanya. Bu Kades ada yang mau tanyakan? Ya. Jadi yang dalam hadis itu yang pahalanya masih mengalir sama kita, kemudian sedekah, ilmu yang berguna, kawan. Nah ini membahas tentang sedekah tadi, atas nama yang sudah meninggal. Ini kita katakan sedekahnya masih hidup atau memang sedekahnya yang bisa disambung orang sedekah atas nama beliau, gitu. Maksudnya apa ini? Baik. Sab'un yajri lil abdi, mengalir kepada seorang hamba Allah ajruhun, balasan kebaikan mereka, mimba di mautih setelah ia mati. Wa huwa fi qabrih, dia telah masuk ke dalam kuburnya. Jadi 7 mengalir, Pak. Yang 7 mengalir itu nomor 1 ilmu, nomor terakhir anak, nomor 2 harta, 3 harta, 4 harta, 5 harta, 6 harta. Harta nomor 2 di poin itu mengalirkan sungai, menggali sumur galian, membangun masjid, menanam kurma. Yang nomor 6 adalah mewariskan Al-Quran. Lalu Bapak tanyakan,
Harta yang mana yang dimaksudkan disedekahkan itu? Hadisnya hadis yang lain pula. Kalau hadis yang Bapak bacakan tadi betul, itu adalah bab tentang apa amal ibadah kita yang mati, yang mengalir kepada kita setelah mati. Bisa tak amal orang hidup mengalir kepada kita yang telah mati? Bisa tak? Bisa. Bisa tak amal ibadah orang hidup mengalir kepada orang sudah mati? Bisa tak? Bisa. Makanya ada doa, makanya ada sholawat, makanya ada baca Quran, makanya ada kemudian talqin buat orang yang mati, makanya ada kemudian al-istighfar lahum, engkau bacakan istighfar buat mereka, kata Nabi, was-sadaqatu alaihim, engkau sedekahkan sesuatu atas nama mereka. Apalagi coba baca bab haji. Man hajja, siapa yang menghajikan, lil walidayhi, ayah maknya. Kita boleh tak menghajikan orang hidup? Tak boleh. Menghajikan itu tak pernah mati. Siapa yang menghajikan ayah mak dia, au qada anhuma mahruman, atau membayarkan hutangnya. Orang tua Dinda misalnya pernah berhutang, tak sempat bayar, wafat. Siapa yang bayar? Dinda. Orang tua bapak misalnya pernah berhutang puasa, belum dibayar, wafat. Bagaimana nasib hutang puasanya? Bayar. Au qada anhuma mahruman. Jadi sedekah, haji. Nah, cuman yang tidak ada dalilnya adalah umroh dan kurban. Namun ulama mengkiaskan kalau haji boleh dibadalkan, maka umroh boleh dibadalkan. Nah, itu pendapat ulama. Yang kedua, kurban. Tidak ada dalil yang langsung menyuruh kurbankan mereka yang telah tidak, tapi seluruh ulama yang empat tidak memperdebatkan. Bedanya sedikit saja. Imam Syafi'i mengatakan kalau diwasiatkannya, saya ayah, kemudian adinda seorang anak, saya punya sawit ketika wafat, saya akan sampaikan, wahai anakku, kalau ayah berpulang ke rahmatullah, maka setiap tahun kurbankan ayah, wajib. Tapi kalau tidak diwasiatkan, keempat-empat ulama ini sepakat. Kalau tidak diwasiatkan, menurut Imam Syafi'i cukup anaknya saja yang berkurban. Karena ibadah anak mengalir ke orang tua. Kata Imam Malik, makruh. Kenapa makruh? Karena belum tentu ia setuju. Karena ayah ini juara 1 lomba domino tingkat RW. Jangan-jangan tersinggung dia kalau dikurbankan. Pandai-pandai pulau wak mengkurbankan ayahnya. Ayahnya tidak pernah berkurban semua duit. Nah, kan? Yang ketiga, menurut Imam Hanafi boleh, tapi kurbannya itu disedekahkan semuanya. Kenapa demikian? Karena dia yang punya kurban telah wafat. Menurut pendapat Imam Hambali, boleh dan dagingnya boleh dimakan. Karena kalaupun dia hidup, tidak mungkin dia memakan sendiri. Itu Pak. Ada lagi? Ada. Waktu kecil-kecil dulu kan sering dibilang gini sama nenek itu, bahwasanya kalau puasa, ruh orang yang meninggal itu akan mendatangi ahlinya, keluarganya. Nah itu menunggu sedekah atau apa gitu. Itu riwayatnya bagaimana Ustaz? Enggak ada ya. Bahkan ulama tidak pernah menyampaikan kajian itu. Tapi nenek-nenek memang banyak membahas itu. Nenek-nenek ini kan banyak pula ilmu-ilmu tertentunya. Tapi ulama tak ada membahas itu. Jadi ada juga kaji-kaji yang kadang-kadang tak pernah berdalil, seolah-olah begitu benar, padahal tidak pernah berdalil. Contoh, mungkin kawan-kawan sering mendengar, janganlah terima puasa seorang anak bila masuk bulan Ramadan dia melawan kepada orang tuanya. Jangan terima puasa seorang istri bila masuk Ramadan dia melawan kepada suaminya. Jangan terima puasa seorang tetangga bila masuk bulan Ramadan dia melawan kepada dia berputus tali silaturahim dengan tetangga lainnya. Itu tidak ada ketemu dalilnya. Jadi maksudnya baik Pak, tapi dalil tak ketemu. Yang hadis tentang 3 itu bukan itu, lain pula pembahasannya. Apalagi kata nenek tadi. Nenek itu kadang-kadang kan tidak mau saja cucunya makan, bekok menanginya nak. Nah, kata kalau dapat cucu yang kritis, ada cucu kami di rumah, nggak ada, sedang dengar katanya. Amat lah yuk, kata menangi nasi itu.
Gitu ya. Ada lagi? Terakhir penutup, tadi Ibu nanya tentang zakat itu Ibu ya. Zakat itu kawan-kawan, berapa penghasilan yang terhitung kena wajib zakat? Jumlah nominalnya adalah bruto ya, bukan neto, 5.240.000. Jadi kalau penghasilan itu sampai 5.240.000 per bulan, maka dalam setahun dia wajib dikeluarkan zakat. Bruto sekali lagi. Kemudian, apakah dizakatkannya sekali setahun? Silahkan. Cuman kalau zakat itu sekali setahun, syaitannya besar. Di mana contohnya kami pengusaha-pengusaha kecil nih Pak. Kalau kami pengusaha-pengusaha kecil dapat misalnya penghasilan itu sekitar 600 juta setahun misalnya. Kalau dapat belum masih kecil. Kalau 600 juta setahun penghasilan, maka kalau dikurangi 2,5%, maka kita mesti mengeluarkan zakat 15 juta. Itu kalau 2,5%, Pak. Apalagi bagi kami yang tidak pernah mau berzakat 2,5%. Karena kita merasa aib rasanya kalau zakat itu 2,5%. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu tak ada yang zakatnya 2,5%. Umar bin Khattab menzakatkan 50%. Abdurrahman bin Auf menzakatkan 97,5%. Abu Bakar As-Siddiq menzakatkan semua harta. Hingga Nabi bertanya, kalau engkau zakatkan semuanya, mana untuk istrimu, mana untuk anakmu? Aku masih meninggalkan dua yang paling berharga ya Rasul. Apa itu? Allah wa anta ya Rasul. Aku masih meninggalkan Allah dan engkau ya Rasul. 15 juta ini kalau dikeluarkan sekaligus sekali setahun, ini syaitannya tinggi Pak. Dan terbayang Pak kok DPN Mac kok. DPN Mac, maka oleh ulama dikatakan zakat ini boleh dicicil. 15 juta ini dibagi 12 bulan, maka cukup dia mengeluarkan 1.250.000 sebulan. Itu pun syaitannya masih tinggi juga Pak. Kadang-kadang pikir juga angsuran mobil, angsuran motor 1.710.000, zakat 1.250.000. Apakah dah dulu untuk angsuran motor? Jadi syaitannya besar. Itu sudah disepakati oleh ulama itu. Tapi kalau ada pula ustaz-ustaz pribadi-pribadi mengatakan tidak sah, ngarang itu. Kalau fatwa ulama itu disepakati oleh majelis ulama, bukan sembarangan pendapat itu. Kalau fatwa ulama dibatalkan oleh seorang ustaz, keren kali ustaz itu. Keren tuh. Sekarang memang banyak orang mudah aja berfatwa-fatwa tanpa paham. Dia tak paham tapi berfatwa. Oke, itu ya Bu. Jadi penutup. Misalnya Ustaz, di penghasilan kita itu di 3 bulan pertama setelah Ramadan misalnya 8 juta sampai 9 juta. Oke. Tetapi jika dihitungkan per tahun tidak sampai nasab yang 5240 itu atau gimana Ustaz? 5.240.000 dikali dengan 12, 62.880.000. Ini dikalikan dengan harga emas saat ini lebih kurang 62.880.000. Sudah wajib kena zakat. Bagaimana kalau 3 bulan ini 8 juta lebih? Besok langsung terjun payung dia 3 juta. Tinggal totalnya. Totalnya sampai tak 62.880. Kalau sampai segitu wajib zakat. 3 bulan pertama nih banyak job dari Bu Kadis.
langsung naik dia. Habis itu tak ada job lagi, langsung turun dia. Tengok totalnya sampai tidak di angka 62880. Kalau kami di Basnas memang sengaja kami langsung berikan angka, Bu, biar lebih mudah orang mencerna. Karena banyak juga orang tak mengerti antara emas ini, emas itu kan beda juga harganya kan. Ini paling sederhana. Ini sudah keluar dari dalam ketetapan Basnas RI. Itu kotor ya? Kotor, Bu, jangan dibersihkan. Kalau dibersihkan mana lagi tinggal. Contohnya, Bu Kadis penghasilan 15 juta, pas pula habis membeli Fortuner. Fortuner sebulan kan 10 juta, tinggal 5 juta, nggak jadi zakat. 5 juta kan nggak wajib zakat, Bu Kadis. Padahal penghasilan Bu Kadis 15 juta. Kena angsuran Fortunernya 10 juta, nggak wajib zakat dong. Tak macam itu, bruto. Kecuali sifatnya usaha yang memang wajib dikeluarkan. Contoh, kawan-kawan punya penghasilan dalam kasarnya brutonya 1 miliar, tapi gaji pegawai belum dikeluarkan. Oh, gaji pegawai dikeluarkan, gaji pegawai dikeluarkan, listrik dikeluarkan, biaya CS dikeluarkan, semuanya dikeluarkan. Tapi yang wajib-wajib, kredit Innova tidak masuk. Itu kan kebutuhan kita, Pak. Rumah tidak masuk. Jadi menyangkut pribadi dia bruto. Kalau menyangkut kepentingan orang banyak netto. Kenapa dia menjadi netto? Karena memang kan gaji pegawai tidak bisa dihitung. Yang menerima mereka murni, ya kan? Listrik itu kan pengeluaran, ya kan? Ya, Bu. Saya kan tahu ya, dari itu saya tahu ya membacakan penghasilan dengan zakat harta dan zakat fitrah. Jadi kalau zakat itu dimasukkan kategori zakat mana? Zakat mana? Jadi kalau ibu sudah dipotong gaji ibu, ibu tidak ada lagi zakat mana ibu. Kalau penghasilan ibu satu-satunya hanyalah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tidak ada lagi ibu punya penghasilan yang lain, murni hanya perpustakaan dan kearsipan, maka ibu tidak lagi kena zakat di akhir tahun. Bagaimana dengan simpanan? Simpanannya dari mana duitnya? Seumpamanya kan emas atau uang tabungan. Pertanyaan Ustaz, simpanan itu datangnya dari gaji apa tidak? Gaji, jadi kalau kita udah keluarkan dari gaji, seandainya ada emas kita atau tabungan kita nggak dikeluarkan lagi. Kalau ibu mendapatkan uang itu murni dari gaji saja, lalu ibu belikanlah cincin, ibu belikanlah kalung, kan sudah dibersihkan ibu. Jadi Tidak lagi kena. nisab apa? Zakat emas kan ada nisabnya. Ya, betul. Jadi nggak dikeluarkan. Nah, kalau sifatnya untuk perhiasan, walaupun dia sampai kepada nisabnya, maka ibu tidak kena lagi karena ibu sudah bersihkan yang pertama. Tapi kalau ibu jadikan dia investasi loh, Bu. Ibu jadikan dia emas batangan. Kalau lebih aman kok dalam sekian tahun lama jadi sekian, itu mesti dikeluarkan zakatnya, Bu. Karena Islam tidak menyukai orang yang menyimpan uang dalam bentuk investasi seperti itu. Islam lebih suka kita ini bergerak. Makanya zakat emas itu dikeluarkan dia setelah sampai. Itu, Bu. Tapi kalau hanya simpanan ibu misalnya untuk perhiasan saja tak ada masalah. Sekali itulah zakatnya. Lalu kenapa tidak ibu serahkan pribadi-pribadi saja? Oh, banyak untungnya Baitul Mal. Pertama, kenapa mesti ke Basnas? Karena Baitul Mal itu sekarang namanya Basnas, dulu namanya Baitul Mal. Lembaga yang dibentuk oleh khalifah, oleh pemimpin, itu namanya Baitul Mal dulu, sekarang namanya Basnas. Yang kedua, kalau ibu keluarkan pribadi, maka yang tertolong itu tipis, kecil. Contoh, Bapak punya zakat 3 juta. 3 juta pasti Bapak cenderung mencari 30 orang. Kasihlah 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Kita kecil lah, anggap 15 orang. Akhirnya berapa lagi dapat? 200, 200, 200. Dibelinya lah kerupuk kuah. Belinya kerupuk kuah. Dimakannya pagi, sore menjadi kotoran ya. Di Basnas tak macam itu, Bu, pengeluaran zakat. Kita tanya dia, berapa Bapak butuh untuk Bapak tidak lagi meminta?
Kata dia 17,5 juta. Dari mana angka 17,5 juta? Usahanya apa? Ditanya, dipantau, diingatkan dia. Diberi dia 17,5 juta. Jadi berinya bukan 200 Pak. 17,5 juta itu dikasih dia. Apa yang terjadi? Haru kami kadang-kadang menengok orang yang tahun kemarin terima zakat, tahun ini mengeluarkan zakat. Siapa yang mendapatkan pahalanya? Orang-orang itu mendapatkan pahala bukan sekali, tapi kalau sekali yang tadi itu Pak, sekali lalu Pak. Kita kan cenderung nih ngasih etek kita 100, emak ngah kita 100, emak udo kita 100, kan? Nggak pernah berubah nasibnya, tiap tahun dia terima. Ya kan? Tapi kalau didongkrak ekonomi dia 17,5 juta dikasih, berubah hidup dia. Paling tidak dia 5 beranak, udah aman lah sudah. Yang kita pikirkan orang lain, maka perlu kita lidi-lidi kecil ini bersatu. Kalau tidak akan pernah berubah nasib negeri ini. Gitu ya, Bu. Kalau itu zakat penghasilannya itu penerimanya siapa? Ada kategorinya? Kalau Bapak serahkan kepada Basnas, tolak ukurnya oleh Basnas atau Bah 103 itu Sama dengan fitrah, tidak beda ya? beda Pak, maaf, bukan atau Bah 103 atau Bah 60 itu. Jadi siapakah yang boleh menerima zakat mal? Itu asnaf yang 8. Siapakah yang boleh menerima zakat fitrah? Zakat fitrah kan hanya hak fakir miskin. Amil saja tak diambil dari zakat fitrah. Tapi kok di masjid kami amil itu diambil. Kadang-kadang kan orang kan selonong boy. Dalilnya apa? Dalil selonong boy. Pokoknya aku nang lomak sobek. Rasa-rasanya tak melanggar. Jadi ilmu Allah banyak ilmu rasa-rasa. Rasa-rasanya akan kane bagi awak tu dok. Kan dah awak makan dok atau kawan. Saya Pak diantara orang tu Pak zakat ke rumah. Assalamualaikum bi, waalaikumsalam. Saya disuruh Pak RT ngantarkan zakat untuk Abi. Kenapa saya berzakat sih? Ini bi, ini kena posisi Abi sebagai ketua penasehat musola. Oh jadi ketua penasihat musola dapat juga rupanya. Saya bilang, asnaf mana dia bilang, pokoknya itu kata Pak RT gitu. Itu kata Pak RT gitu. Jadi saya bilang, ini perlu enggak dia pun bunyi terus. Itu kata Pak RT bi. Jadi di kampung ini bi, RT dapat, RW dapat, ketua masjid dapat, penasihat dapat. Hebat kalian tuh ya, saya bilang. Hebat kalian dia, saya bilang. Kita Pak, jangankan itu Pak. Orang minta bantu pesantren tidak bantu Pak. Rumah tahfiz datang, kita diskusikan. Rumah tahfiz datang, tolong bantu kami untuk pembangunan 1 kelas. Kita tanya, asnaf mana? Asnaf keberapa? Tak masuk, tak kita bantu. Banyak tak orang berzakat ke masjid? Banyak tak? Banyak Pak. Banyak. Tapi kalau dia datang, dia masuk proposal Ustaz, 2 orang guru kami hanya kami gaji 200.000. 2 orang gurunya itu digaji 200.000. Kami mohon bantuan Basnas untuk menggaji dia selama 6 bulan dengan uang zakat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Fisabilillahnya masuk, fakir miskinnya masuk. Tapi untuk membangun pondok itu orang kaya, dari uang sedekah, dari uang infak. Dia tak main-main zakat. Tapi ada juga orang curiga, jangan-jangan nanti uang zakat ini dilarikan ke tol aja dia. Anda ada sampai itu tol. Jangankan tol Ibu rahimakumullah. Saya ini ketua umum IKMI Pak. Datang ketua 3, anggota saya, ketua 3 datang ke Basnas, minta bantuan acara pelatihan kepada Basnas. Oleh ketua Basnas dengan ketua 2 dihadapkan kepada saya. IKMI datang meminta bantuan untuk pelatihan para remaja-remaja muslim. Ketentuan macam mana ketua? Tak dapat, ya udah, tak dapat. Saya pengambil kebijakan Pak. Tak dapat. Gitu Bu Gadis. Jadi jangan itu Pak. Jadi kalau yang kita keluarkan misalnya kita cuma gaji gitu ya, penghasilan gitu ya. Kalau kita berikan pertama kan kepada
Kalau bapak niatnya sedekah, ya sedekah. Kalau zakat, ya zakat. Zakat itu kan ibu dan bapak rahimakumullah, minimalnya kan 2,5% harta. Kalau sedekah berapa kesanggupan bapak? Boleh lebih, boleh kurang, ya kan? Nah, zakat tak boleh memiskin-miskinkan orang, Pak. Contoh, saya abang beliau nih. Beliau ini masih nyewa. Saya dah punya rumah sendiri. Saya berzakat. Lalu saya mengatakan, agilah kadi awak. Ini masih menyewa. Padahal gajinya di dinas perpustakaan 5.240.000. Nah, saya tidak tahu lah gaji di sini, tapi saya agak kan lebih kurang sama lah gitu kan. Beliau ini wajib zakat, bukan menerima zakat. Jadi banyak orang kalau boleh kita ngasih pribadi-pribadi pasti subjektif, pasti. Maka cenderung orang ke adiknya, ke abangnya, ke kakaknya, ke eteknya. Etek itu anaknya PNS 2. Padahal di Pekanbaru ini orang yang rumahnya tak berlantai banyak. Tapi saya inginnya ke etek-etek saya, Ustaz. Masukkan etek itu ke dalam daftar. Kita hantarkan ke situ. Tapi kita survei dulu. Betul tak eteknya layak? Makanya setiap kita melakukan zakat, kita butuh dulu surat keterangan miskin. Nah, etek tersinggung langsung. Ambo yang miskin katanya. Tapi ambo nak mau mengakui miskin. Inilah penyakit orang miskin sebagian ini. Dia miskin, tapi tak mau mengakui miskin. Gitu Pak. Oke, kawan-kawan. Nampaknya dah paham semua. Semoga berkah. Terima kasih. Kalau ada ragu-ragu silakan ditanya. Nomor saya ada sama ibu. Silakan minta. Nanti boleh WA. Terima kasih kawan-kawan semua. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.